Netizen Indonesia malas baca buku tapi cerewet banget di sosial media. Hai guys, apa kabar? Kembali lagi sama aku Tiara Bintang di Realita Kontroversi. Kali ini aku mau ngajak kalian membahas mengenai minimnya literasi di Indonesia. Fakta menyebutkan data dari UNESCO bahwa Indonesia memiliki urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca negara kita ini sangatlah rendah. Nah, menurut data dari UNESCO, minat baca Indonesia sangat memprihatinkan karena hanya sebanyak 0,001% aja. Artinya dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang aja yang rajin membaca. Sementara itu, riset milik World Most Literate Nation and Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca di bawah Thailand. Padahal dilihat dari penilaian infrastruktur, untuk mendukung pembaca peringkat Indonesia tuh berada di atas negara-negara Eropa loh. Karena sebanyak 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget atau gawai dan dapat diurutkan pada posisi kelima di dunia sebagai kepemilikan gadget terbanyak. Dan di mana lembaga riset milik Digital Marketing Emateker memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Ironisnya, meski minat baca buku orang Indonesia rendah, tapi data dari web sosial per Januari 2017 mengungkapkan orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam per hari. Gak heran, dalam kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima di dunia dan ke-1 di Asia. Jakarta adalah salah satu kota yang paling cerewet di dunia maya dan tertinggi di Indonesia karena terpantau dari aktivitas kicauan dari akun Twitter yang rata-rata berdomisili di ibu kota Indonesia ini dan paling padat melebihi Tokyo dan New York. Jika harga bukulah yang menjadi faktor minat baca rendah, maka hal itu sangatlah tidak tepat. Karena dibanding dengan pengeluaran yang dirogoh kantong dalam masyarakat Indonesia, atau jika kita melihat sendiri, jumlah pengguna gawai di Indonesia, harga buku daring ataupun elektronik sangatlah amat terjangkau. Bahkan ada ribuan buku yang dapat didownload secara gratis. Ternyata hal tersebut nggak menjadi menggugah minat baca masyarakat di Indonesia. Kebanyakan hal yang berkaitan dengan kontroversi, terkesan bodoh dan konyol, itulah yang seringkali laku keras. Oke. Dan tak jarang menjadi trending. Dan lebih parahnya lagi, netizen Indonesia lebih suka membaca judul lalu bereaksi tanpa membaca isi beritanya. Microsoft pun pernah mengumumkan tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020 bahwa Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang dinobatkan sebagai netizen paling nggak sopan di dunia. Hal-hal seperti ini juga jadikan indikator bahwa memang kualitas netizen Indonesia di bawah rata-rata.